Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, Jokowi tidak akan netral demi negara, berarti Anies musuh negara. Bisa saja seperti itu begitu. Pencalonan Anies Baswedan saja sudah banyak spekulasi sana sini begitu ya. Dicegal Partai Demokrat, diganggu, diiming-imingi ya, bermanover dan sebagainya begitu ya. Kenapa sih? Apa sih urgensinya? Apa tujuannya sih untuk menggagalkan Anies Baswedan? Bayangkan begitu. Padahal dia anak-anak bangsa begitu ya. Kakeknya juga ya sebagai sebagai memperjuangkan kemerdekaan Indonesia begitu ya. Tetapi apa sih ya yang kemudian ya cawi-cawi masalah ini begitu. Ini kan sangat aneh bagi negara kita begitu ya. Jadi Pak Jokowi sudah tidak punya kepentingan lagi karena dia sudah periode begitu. Seorang presiden kan seharusnya menjaga marwah begitu ya. Tetap dihormati begitu ya. Tetapi kalau seperti ini siapa yang mau menghormati begitu kan? Masyarakat sudah sekat-sekat memilih yang A, B dan C, C begitu ya. Ya bisa saja, tunggu saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Seolah-olah tidak mau kepada Anies Baswedan begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ya, ini komentar-komentar netizen ya. Jokowi menilai capres yang tidak dia dukung boleh dicegal dengan alasan demi kepentingan negara. Pantaskah seorang kepala negara seperti ini? Ya elokkah seorang presiden mengkotak-kotakan rakyat ya, mengkotak-kotakan ya rakyat dengan secara implisit menilai Anies musuh negara? Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Kok seperti ini begitu? Inilah demokrasi kita seharusnya begitu. Narasi pejabat sekarang itu aneh. Satu, rahasia negara, simbol negara, kepentingan negara. Saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati begitu. Jadi tapi tahu-taunya kelakuannya banyak yang korupsi di situ begitu. Kenapa Pak Jokowi sudah tidak fokus lagi menangani terhadap korupsi hari ini begitu ya? Ya pada hakikatnya kalau perhatian kepada korupsi ya silahkan tangkap 349 triliun yang diungkap oleh Pak Mahfud. Ya ada aliran dana katanya ya dari BTS ke partai. Kita usut di situ begitu kan. Perintahkan KPK untuk menyelidiki itu begitu. Kan sekarang kok melempem begitu. Ada apa begitu ya? Jadi inilah keburukan yang kemudian ditampilkan bagi seorang penguasa begitu pada hari ini begitu ya. Padahal masyarakat ya kesejahteraan masyarakat ya itu aja begitu. Apa yang mau didebatkan begitu ya? Apa yang mau pertanggungjawabkan nanti begitu ya? Tetapi 13 tahun negara akan menjadi maju katanya begitu ya. Jokowi selalu mengatasnamakan negara, padahal Jokowi lah bilang ya ini biang kerok semua begitu. Jokowi inilah ya sutradara dari kekisruhan yang ada. Sangat memalukan presiden sekarang ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Tetapi ini bagian dari demokrasi yang tahu bahwa situasi dan politik hari ini begitu. Pak Jokowi harus dengarkan masyarakatnya sendiri begitu kan. Bukan hanya mendengarkan dari para oligarki yang punya kepentingan besar begitu ya. Dengan pernyataan yang akan cawi-cawi dalam Pilpres, Jokowi mempertajam friksi sosial di tengah masyarakat. Pada sisi lain akan membuat para relawan dan pendukung Anies Baswedan semakin mengistal dan tak tergoyahkan ya. Presiden aja begini secara otomatis ya akan ada merestui anak buah baik menteri, pejabat, gubernur, bupati, camat, kades melakukan hal yang sama. Jadi artinya begini, Pak Jokowi itu sebenarnya orang baik begitu ya. Dia kan punya gagasan luar biasa dengan infrastruktur yang ada. Tapi di sekeliling Pak Jokowi inilah yang kemudian banyak yang kemudian mungkin membisikkan hal sesuatu begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau seperti ini terus gimana begitu ya. Ini bahkan dikritik oleh Pak Fahri Hamzah begitu ya. Presiden aja begini secara otomatis akan merestui anak buahnya baik menteri, pejabat, gubernur, bupati, ya camat, kades melakukan hal yang sama. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau Pak Jokowi merasa sakit hati atas kekalahan di 2017 begitu ya antara Ahok dengan Anies Baswedan, inilah kan demokrasi begitu kan, harus hargai itu begitu. Seharusnya dia sudah adil rakyat karena dia berusaha menciptakan keonaran di negeri ini. Banyak sekali kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi tidak akan netral demi negara, berarti Anies musuh negara. Ini pertanyaan luar biasa begitu ditulis oleh siapa ini ya? Oleh kok tidak ada ini.
oleh jurnalis senior ya Freedom News ya Asari Usman. Ini sangat bagus ya kritik tulisan-tulisannya begitu. Mari kita bacakan seperti ini. Saya kutip ya. Dari Demokrasi, Presiden Jokowi akhirnya berterus terang dia menegaskan dia tidak akan netral dalam Pilpres di 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara 29 Mei 2023. Dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi ya media massa ya dengan pembuat konten, selama ini Jokowi membantah ikut cawi-cawi soal capres. Bahkan kata Jokowi dia melakukan cawi-cawi perihal penentuan capres itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat Jokowi menganggap capres yang tidak dia dukung bukan untuk kepentingan negara atau bisa disebut sebagai musuh negara. Bahkan dia menyebutkan apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini. Pertama, dia akan melakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut Pilpres atau memenang Pilpres kedua. Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut Pilpres akan merusak negara jika mereka pilih menjadi presiden. Betul begitu kan? Narasi-narasi yang dibangun sekarang ya seperti itu begitu kan. Anies Baswedan bukan orang Indonesia, Wan Abud ya, Kadrun dan sebagainya, kok istilah seperti itu dimunculkan. Polarisasi yang dibangun oleh mereka seolah-olah hanya kepada Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Ya inilah demokrasi kita sebenarnya. Tapi kita tahu bahwa sebagai rakyat Indonesia kita tahu siapa mereka, pemimpinnya siapa begitu ya. Kalau seperti ini terus wah ini kacau begitu ya. Bahkan ya yang ketiga itu pengakuan untuk menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden. Bisa saja seperti itu begitu kan. Semakin kalang kabut di situ. Dua poin pertama ini sangat mengerikan di bawah alam sadarnya. Jokowi menilai capres yang tidak bisa didukung oleh jegal boleh dijegal dengan alasan demi kepentingan negara, dan itu maksud Anies siapa lagi? Ya dengan kepentingan negara ya, kepentingan Pancasila, NKRI harga mati dan sebagainya begitu. Oke, tidak menjadi masalah begitu ya. Tapi yang dimaksudkan bagaimana penjegalan Anies Baswedan tetap ada. Kalau Anies Baswedan jadi presiden akan hancur sana sini. Kalau Anies Baswedan jadi presiden akan seperti negara-negara yang hancur begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu di DKI Jakarta kok baik-baik aja, bahkan membangun sangat luar biasa. Tidak mungkin anak bangsa ini menjerumuskan bangsa kita kepada lubang yang dalam begitu kan. Jangan-jangan orang seperti itu yang mengatakan seperti itu ya mungkin tidak mampu begitu ya. Tidak mampu untuk mengolah kata-kata atau melawan mereka begitu. Bahkan ini sangat tidak baik. Seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan bukan untuk kepentingan negara. Secara sederhana, pernyataan Jokowi disebut menganggap ya hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk kepentingan negara. Bahkan ya, kesimpulan atau mindset Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan ya bangsa ini. Sebab ada puluhan juta ya orang yang dukung Anies Baswedan. Pernyataan partisipan kepala negara seperti ini jelas ya menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik. Bahkan karena itu, ada pula makna implisit lainnya, yaitu bahwa Jokowi berhak mencegal Anies ya dengan segala cara demi kepentingan negara yang ia maksud. Kalau saja Jokowi mau merenung ya ulang diksi demi kepentingan negara, dia tidak akan netral di Pilpres 2024. Sesungguhnya kalau mendeklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya, tentu ini sangat eksplosif ya, sangat berbahaya. Jokowi tidak hanya melanggar konstitusi kita ya ketika melanggar pertemuan koalisi demi negara di Istana Merdeka, tetapi sekarang dia juga telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya. Bisa saja begitu kan. Ini tulisan-tulisan luar biasa begitu ya. Pantaskah seorang kepala negara seperti ini? Elokkah seorang presiden mengkotak-kotak rakyatnya dengan secara implisit menilai Anies musuh negara? Sangat keterlaluan, karena itu kita menghimbau Jokowi supaya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, mencabut ucapan saya tidak akan netral di Pilpres 2024. Ini perlu berlaku agar puluhan juta pendukung Anies Baswedan tidak mengambil persepsi bahwa ya mereka pun dianggap musuh negara versi Jokowi. Ketika Pak Jokowi kita perlu sampaikan bahwa kita telah melangkah terlalu jauh ke dalam kesibukan Pilpres. Sebab ya intervensi terang-terangan untuk memenangkan Prabowo atau Ganjar pada gilirannya bisa berlebar ke terbelahan bangsa. Bisa pula menyulut konflik horizontal.
Pak Jokowi juga sebaiknya tidak salah menduga, yaitu anggapan bahwa rakyat ya tidak akan bereaksi terhadap upaya segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Bahkan Jokowi mengatakan Pilpres di 2024 ini sangat penting bagi kelanjutan program pembangunan versi dia. Tapi beliau lupa 10 juta orang lain berpendapat rezim Jokowi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Ini sangat luar biasa begitu kan, kritikan-kritikan dalam tulisan-tulisan si Asy'ari Osman ini begitu ya. Ini sangat menarik begitu kan. Jadi jurnalis senior Freedom News. Ya ini saya kutip ya. Ini baik begitu dalam artian kita sebagai menambah wawasan di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.